Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel atau teks dalam suatu media, bisa surat kabar atau media online. Isi teks editorial yakni pendapat dari pimpinan dan redaktur media tersebut tentang suatu masalah yang sedang menjadi perbincangan atau sedang viral. Dalam teks editorial, informasi yang terdapat di dalamnya berupa fakta dan juga opini. Nah, apa sih pengertian fakta dan opini? Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sedangkan kalau opini itu adalah gagasan atau pendapat atas fakta yang muncul. Apa sih tujuan teks editorial? Tujuan dan manfaat teks editorial adalah mengajak pembaca untuk ikut memberikan pandangan terhadap isu yang sedang dibicarakan masyarakat. Nah, tujuan teks editorial dan fungsi teks editorial itu beda ya. Fungsi teks editorial itu ada 4. Yang pertama itu menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan masyarakat akan adanya kemungkinan yang terjadi. Dan yang ketiga, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Dan yang terakhir, meneruskan penilaian moral tentang isu tersebut. Pada teks editorial, kita akan menemukan solusi yang diusulkan oleh penulis terhadap permasalahan atau isu yang sedang dibicarakan masyarakat saat itu. Dalam teks editorial, kita juga akan menemukan kesimpulan terhadap isu yang dibahas dalam teks editorial yang dibaca. Lalu ada pun struktur teks editorial. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Pembaca akan disajikan peristiwa, persoalan aktual, dan fenomenal yang terjadi dasar pembahasan. Lalu yang kedua yaitu ada penyampaian argumentasi. Argumentasi dapat berupa pernyataan, saran, atau anjuran dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang dibahas. Ciri kebahasaan teks editorial. Teks editorial memiliki ciri kebahasaan yakni yang pertama ada kata ganti tunjuk. Kata ganti tunjuk merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau lainnya yang menjadi fokus pada ulasan. Yang kedua, ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas misalnya sebab, karena, oleh karena itu, jika, dan maka. Yang ketiga, ada konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan digunakan agar masalah yang diangkat dalam editorial bersifat pro dan kontra. Yang termasuk konjungsi pertentangan yakni akan tetapi, namun, tetapi, walaupun, dan meskipun. Yang terakhir ada kosakata populer. Kosakata populer oleh penulis atau redaktur ini dilakukan agar teks editorial mudah dipahami oleh pembaca. Merancang teks editorial. Yang pertama, pilihlah topik atau isu yang akan diangkat. Dalam memilih isu ini, dipertimbangkan hal-hal seperti yang sedang viral. Yang kedua, kumpulkan argumentasi pendukung untuk memperkuat opini. Argumentasi pendukung yang dikumpulkan berupa fakta-fakta yang terkait dengan topik yang dipilih. Yang ketiga, hubungkan isu, argumentasi, dan opini dengan gaya media. Kemudian kalian gabungkan isu, argumentasi, dan opini dengan gaya media yang bersangkutan. Diskusikan pula opini yang akan disampaikan dan solusi dalam teks editorial. Setelah itu, tulis kerangka teks editorial. Kerangka teks editorial merupakan struktur teks editorial yaitu tesis, penyampaian argumentasi, dan rekomendasi. Yang keempat, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan. Bacalah kembali hasil tulisan agar tidak ada kesalahan eja. Teks editorial yang dibuat agar jangan menyerang pihak lain.